Hai guys, assalamualaikum. Nah guys, ini adalah vlog pertama aku. Dan di vlog kali ini aku ingin memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi aku ingin memperkenalkan diri aku terlebih dahulu sama kalian, biar kita makin dekat dan makin sayang. Nah, sebelum kita ke perkenalannya, aku mau minta like-nya dulu dong. Dan jangan lupa subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian sebagai bentuk semangat aku bikin konten-konten lainnya. Nah, perkenalkan, nama aku Siti Rumainah, asal aku dari Kota Kuningan, Jawa Barat. Nah, sebelumnya aku ingin menceritakan dulu awal aku masuk sekolah hingga sekarang. Nah, awal aku masuk sekolah itu sekitar umur kurang lebih 5 tahun, dan aku masuk ke sebuah TK di dekat rumah selama 1 tahun. Lalu aku masuk ke sekolah dasar, dan sekolah dasarnya itu berdekatan sama TK aku, jadi gak jauh-jauh banget. Nah, abis dari SD atau sekolah dasar, aku masuk ke sekolah SMP. Nah, selama 3 tahun. Nah, di saat SMP itu aku alhamdulillah masuk ke 10 besar. Dan saat kelas 3 SMP kalau nggak salah itu, atau kelas 2 ya, kelas 2 atau kelas 3 SMP aku pernah menduduki juara kedua. Nah, setelah lulus SMP, awalnya aku bingung mau ngambil sekolah selanjutnya kemana. Karena di saat SMP itu aku pengen masuk ke sekolah perawat. Cuman karena kakak aku lagi kuliah juga di Universitas Cirebon, di jurusan informatika komputer ya kan. Nah, aku pernah ngerengek sama orang tua, terutama ke mama aku, untuk aku masuk ke SMK perawat. Namun tidak diizinkan karena kakak aku kan lagi kuliah, jadi lagi banyak pengeluaran, jadi takutnya tidak terbagi gitu sama aku. Nah, akhirnya aku dibujuk sama orang tua aku untuk ngambil SMK di bawah rumah aku. Nah, ya udah aku ngikut kan, aku masuk ke SMK itu. Masuk ke SMK, aku awalnya ngambil jurusan tata busana, dan itu juga permintaan mama aku. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, kelas 1 SMK itu aku lagi menggeluti di bidang tata busana, dimana kita belajar dimulai cara mengukur, terus kita diajarin bikin pola, lalu motong bahan, sampai ke proses menjahitnya. Dan aku itu masuk ke tata busana itu pure sama sekali belum pernah yang namanya pegang mesin jahit. Nah, di situ aku sempat pesimis. Aku bisa nggak ya kayak yang lain? Aku bisa nggak ya seperti mereka gitu? Namun aku lambat laun aku jalanin, dan
kelas 1 SMK itu kalau nggak salah udah bikin celemek, baju kerja gitu. Kalau misalkan yang nggak tahu itu kayak ya buat masak gitu ya di dapur. Nah, bikin celemek, terus bikin baju batik kalau nggak salah, sama rok juga kalau nggak salah. Nah, di situ aku bahagia banget, seneng banget karena aku masuk tata busana itu pure bukan kemauan aku, dan aku juga belum pernah yang namanya pegang mesin jahit sama sekali. Dan setelah aku bisa bikin baju sendiri, bisa bikin rok sendiri, itu bangganya luar biasa. Nah, di saat kelas 1 SMK semester 2, aku sempet mau pindah ke SMA. Karena orang tua aku juga mungkin kepikiran gitu, karena aku mau ke sekolah perawat gitu. Nah, cuman di saat mau pindah itu aku merasa enggak, aku udah nyaman gitu. Udah nyaman sama tata busana, karena setidaknya mungkin nanti pas keluar kayak gitu aku udah punya bekal buat setidaknya membuka usaha sendiri di rumah gitu. Nah, jadi aku jalanin tuh sampai kelas 3. Nah, selama berjalannya itu aku juga sempat pernah ikut fashion show antar kelas itu sama temen aku, dan kita dapat juara 1 fashion show antar kelas. Dan aku juga pernah ikut lomba fashion show di Kuningan, namun tidak menang, gagal. Karena itu benar-benar sekabupaten Kuningan ikutan, dan gaun-gaunnya pada mewah-mewah banget, sedangkan kita itu memakai gaun buatan dari anak tata busananya sendiri. Sedangkan yang lain itu benar-benar mewah-mewah banget, dan itu pengalaman pertama aku mengikuti perlombaan sekabupaten. Nah, jadi di situ aku belajar kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, selama aku sekolah di SMK 3 tahun, aku juga masuk ke 10 besar, dan aku 3 besar. Nggak tahu 10, nggak tahu 3. Pokoknya aku masuk, ya kalau nggak salah 3 besar, ketiga, kedua, dan saat kelas berapa ya? Kelas 2 SMK semester 2, aku sempat anjlok menjadi peringkat keempat. Tapi nggak apa-apa, namanya juga persaingan sehat. Jadi aku maklumin. Nah, habis dari SMK itu aku sempat bingung juga mau ngambil ke universitas mana, karena kan tadinya aku sempat meminta untuk ngambil jurusan desainer, tetapi orang tua tidak mengizinkan aku karena jauh ya kan. Desainer itu kalau tidak di Bandung, di Yogyakarta, dan orang tua aku belum rela melepaskan anak perempuannya jauh dan tidak ada saudara di sana. Jadi orang tua aku mengizinkan aku masuk ke D3 keperawatan sekarang dengan modal nekat. Ya, modal nekat aja udah jalanin. Dan alhamdulillah juga aku diterima
sampai sekarang. Dan alhamdulillah sekarang juga baru selesai sidang karya tulis ilmiah aku. Jadi tinggal nunggu uji kompetensi aku dan wisuda. Doain ya teman-teman, semoga aku lulus tepat waktu dan semoga wabah kali ini cepat hilang biar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan aku juga bosen gitu ya rebahan terus. Dan daripada aku rebahan, aku lihat referensi-referensi di YouTube buat bikin YouTube channel. Dan akhirnya aku bikinlah YouTube channel sekarang di vlog kali ini. Dan mungkin next vlog-vlog lainnya mungkin aku bisa bikin challenge atau vlog-vlog harian aku kayak gitu, dan atau review-review barang dan haul-haul lainnya. Pokoknya aku minta dukungan dan support dari kalian biar aku makin semangat bikin kontennya. Nah, mungkin segini dulu vlog dari aku, perkenalan sedikit aku yang mungkin membosankan ya, tapi semoga kalian suka. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, dan share ke teman-teman kalian biar aku makin semangat. Nah, see you next video. Bye bye.